Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Gajah Mada. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama ini? Nama yang bener-bener bergema di seluruh Asia Tenggara. Dia ini tokoh legendaris, bisa dibilang arsiteknya sebuah kekaisaran besar. Ini kita ngomongin soal kekuatan yang luar biasa banget loh. Dia itu bukan cuma pejabat biasa ya, dia itu the driving force, mesin penggerak di balik kekuasaan Majapahit. Seorang negarawan yang pengaruhnya itu benar-benar membentuk sejarah kita. Nah, disinilah misteri besarnya mulai. Gimana ceritanya coba? Tokoh segede ini, sehebat ini, tapi kok masa lalunya kosong melompong? Ketenarannya itu benar-benar kontras banget sama asal-usulnya yang nggak jelas. Aneh kan? Nah, inilah yang bakal kita coba usut tuntas. Oke, kita mulai investigasinya. Kalau kita mau jadi detektif sejarah, langkah pertama itu selalu sama. Kita harus mulai dari bukti yang paling bisa dipegang, yaitu sumber-sumber primer. Jadi, sumber primer itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak saksi mata langsung dari masa lalu. Prasasti yang dipahat pas kejadiannya, dokumen yang ditulis sama orang yang hidup di zaman itu. Ini data mentahnya sejarah, belum diolah, belum ditambahin bumbu apa-apa. Dan untungnya nih, kita punya beberapa bukti yang kuat banget. Ada prasasti-prasasti kayak Prasasti Gajah Mada, Prapanca Sarapura, sama Walandit. Ditambah lagi, kitab-kitab penting seperti Nagara Kretagama. Semuanya loh nyebutin nama dia. Jadi ini bukti sahih, bukti yang nggak bisa dibantah kalau Gajah Mada itu beneran ada, bukan cuma toko dongeng. Nah, ini bagian yang seru banget nih. Lewat prasasti-prasasti ini, kita bisa ngintip jenjang karirnya. Coba lihat, di Prasasti Prapanca Sarapura, jabatannya Mapatih Ri Majapahit, Mahapatih di Majapahit. Tapi di prasasti yang lebih baru, Prasasti Singasari, jabatannya naik jadi Mapatih Ri Yawadwipa Mandala, Mahapatih buat seluruh Pulau Jawa. Ini nunjukin gimana kekuasaannya itu makin meluas, dan kita bisa lihat itu secara real time dari bukti sejarah. Tapi, disinilah kita nemuin kejanggalan pertama. Semua catatan resmi ini, ya kan, prasasti yang ngejelasin kekuasaannya, kitab yang nyeritain hebatnya dia, semuanya bungkam soal satu hal. Dari mana dia berasal? Gak ada tuh akta lahirnya, gak ada catatan keluarganya. Hening. Kekosongan fakta ini tuh kayak bikin sebuah lubang besar dalam cerita. Dan ya namanya juga sejarah. Kalau ada bagian yang bolong, apa yang isi? Tentu aja, mitos dan legenda. Mereka langsung masuk buat ngisi kekosongan itu. Pasti kepikiran kan? Pertanyaan yang wajar banget. Apa ini konspirasi? Ada yang ditutup-tutupin? Kok bisa detail sepenting itu kelewat gitu aja? Ternyata jawabannya itu lebih sederhana tapi sekaligus dalam banget. Ini bukan karena sengaja dilupain, tapi karena ya memang budayanya begitu. Buat masyarakat Jawa kuno, mencatat tanggal lahir seseorang, bahkan orang penting sekalipun, itu emang bukan kebiasaan mereka. Faktanya, dari semua raja-raja Jawa kuno dalam sejarah, yang kelahirannya dicatat itu cuma ada satu. Cuma satu orang. Dan satu-satunya raja itu adalah Hayam Wuruk. Kelahirannya dicatat itu pun bukan karena prosedur standar, tapi karena pas banget sama kejadian alam besar kayak gunung meletus. Para penulis zaman dulu ngelihat ini sebagai pertanda dari dewa, tanda kalau dia bakal jadi orang besar. Jadi, kasus Gajah Mada ini sebenarnya bukan aneh, justru ini yang normal pada masanya. Nah, karena nggak ada catatan resmi, imajinasi orang-orang jadi liar. Mulailah muncul cerita-cerita fantastis. Ada yang bilang dia keturunan Dewa Brahma, ada yang bilang dia lahir secara gaib, bahkan ada cerita yang paling aneh katanya dia lahir dari buah kelapa. Kutipan ini nunjukin banget betapa magisnya cerita-cerita yang dibuat. Legenda dari Bali ini misalnya, seolah-olah mengubah Gajah Mada jadi tokoh mitos, lahir langsung dari alam. Mungkin ini cara mereka untuk ngejelasin kehebatannya yang kayaknya di luar nalar manusia biasa. Oke, sekarang kita fast forward ke zaman modern. Gimana para sejarawan sekarang mecahin kasus ini? Karena bukti kuatnya minim, ya mereka jadi kayak detektif. Mereka ngumpulin petunjuk-petunjuk kecil yang tersisa, terus nyusun teori dari situ. Salah satu sejarawan Pak Agus Aris Munandar punya 3 teori utama. Teori pertama, Gajah Mada mungkin dari daerah Pandaan, anaknya seorang prajurit setia. Teori kedua, bisa jadi dia ini keturunan bangsawan, soalnya dia membangun candi untuk leluhurnya, dan itu biasanya cuma boleh dilakuin sama keluarga raja. Atau teori ketiga, dia dari Bedender, desa tempat dia ngumpet bareng Raja Jayanagara pas ada pemberontakan. Tapi yang penting banget buat diingat, ini semua masih sebatas analisis logis, ya. Dugaan yang berdasar tapi bukan data pasti.
Teori-teori ini dibangun di atas interpretasi, bukan fakta keras yang kita temuin di prasasti. Jadi ini semua kemungkinan, bukan kepastian. Oke, setelah kita lihat prasasti, kita dengerin mitos, dan kita timbang-timbang analisis modern, jadi kesimpulannya apa dong? Apa yang benar-benar kita tahu soal asal-usul Gajah Mada? Nah, dari penelusuran ini kita jadi belajar prosesnya kan? Pertama, kita mulai dari bukti primer. Kedua, kita coba pahami konteks budayanya. Ketiga, kita lihat legenda-legenda yang muncul buat ngisi kekosongan itu. Dan terakhir, kita evaluasi analisis dari para sejarawan modern yang mencoba merangkai semua petunjuk. Kalau kita kumpulin semua bukti yang ada, hipotesis yang paling kuat ya, Gajah Mada itu orang Jawa. Walaupun kita nggak tahu persis desanya di mana, tapi semua petunjuk mengarah ke sana. Dia berasal dari jantung kekuasaan Majapahit, bukan orang dari luar. Dan mungkin ini dia pelajaran terbesarnya. Justru karena catatannya hening soal kelahirannya, kita jadi nemuin sesuatu yang lebih dalam. Mungkin bagi orang Jawa kuno dulu, dari mana kamu berasal itu nggak penting-penting amat. Yang jauh lebih penting itu, apa yang udah kamu capai. Dan ini keren banget sih, Gajah Mada itu diingat bukan karena bapaknya siapa atau lahirnya di mana, dia diingat karena dia berhasil menyatukan Nusantara. Warisannya itu bukan hak lahir, tapi apa yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Jadi, misteri asal-usul Gajah Mada ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang relevan sampai sekarang. Buat kita, apa sih yang lebih penting, dari mana kita berasal, atau apa yang kita lakukan dan kita tinggalkan di dunia ini?